Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman Rungayal. Salam Rungayal. Semua didasari dengan keyakinan. Segala apapun yang kita jalani di dunia ini, semua didasari dengan keyakinan. Gak usah mencontohkan yang terlalu berlebihan ya, gak usah ya. Mau level apapun, semua punya kebahagiaan sendiri, dan mau level apapun semua mempunyai standar hidup sendiri-sendiri, karena manusia itu punya peran masing-masing, tidak ada yang sama. Bahagianya orang yang ada di level bawah berbeda dengan bahagia orang yang ada di level menengah, akan tetapi masing-masing level ini tetap mempunyai kebahagiaan masing-masing, karena nilai itu tidak jadi patokan menurut gue ya, tidak menjadi patokan tolak ukur suatu kebahagiaan, dan juga tidak menjadi patokan tolak ukur suatu kekayaan atau suatu kemiskinan. Tergantung dari individunya itu sendiri menilai bagaimana diri dia menjalani kehidupan ini. Karena gue pernah mengalami juga, dan gue sering menganalisa dari gue sekolah, ada teman-teman gue juga yang di level di bawah gue, ada juga teman-teman sekolah gue yang ada di level atas. Sama, begitu gue kuliah pun seperti itu, begitu gue bekerja pun seperti itu. Itu tergantung kita menyikapinya, tergantung cara kita pandang kita seperti apa, dan pola pikir kita pun seperti apa. Keyakinan ini sebetulnya dasar dari manifestasi, menurut gue ya, manifestasi sesuatu yang tidak dapat kita lihat di alam semesta ini. Kita bisa meyakini sesuatu yang kita ingin raih atau kita ingin dapat macam-macam, mau dari pada saat kita sekolah atau belajar, pada saat kita juga berinteraksi sosial di masyarakat ya. Kalau dari segi olahraga misalkan, gue pun pernah berolahraga, contoh saja mengambil waktu sekolah ya, keterampilan bela diri misalkan, silat gitu. Itu pun harus ada keyakinan, karena kalau tidak ada keyakinan, kita pun pasti pada saat dites sama pengajar kita pun akan kalah dengan teman kita, karena kita tidak yakin dapat mengalahkannya. Begitu juga dengan keyakinan kita masing-masing ya, dari segi agama masing-masing lah, itu pun harus punya keyakinan. Contoh aja yang gue alami ya, dan gue analisa pada saat itu. Kebetulan gue punya kakak ipar. Waktu gue SMA tuh, dia mengajarkan gue jika gue mempunyai kesulitan atau terdesak ya, dia mengambil contoh terdesak dalam apapun, sampai keadaan kita tidak punya uang dan kita ingin pulang ke rumah misalkan, kita nggak punya ongkos untuk naik bis. Dia kasih gue ilmu pengetahuan dari segi agama ya. Alhamdulillah gue agama Islam, dia kasih gue untuk baca Al-Fatihah gitu. Itu gue lakukan dan gue yakin pada saat gue pulang sekolah, gue bener-bener kehabisan ongkos karena gue terlalu banyak jajan. Dan pas pulang sekolah, gue pun nongkrong sama teman-teman sekolah ya. Nah, gue balik tuh, gue bener-bener gak punya ongkos. Sebetulnya pada tahun itu lagi banyak-banyaknya numpang-numpang inilah angkutan umum ya, tapi gue nggak melakukan itu. Gue mau mencoba dengan apa yang pernah diberikan oleh kakak ipar gue, almarhum, ini udah meninggal orang ya kebetulan, tapi sampai sekarang pun gue pakai itu. Gue baca ayat tersebut dengan keyakinan gue bahwa dulu tuh kalau di bis itu zaman gue sekolah ada kenek istilahnya, atau kondektur ya, kenek lah. Nah, dia tuh benar-benar nggak melihat gue pada saat itu. Jadi di samping gue duduk di samping, dan di sampingnya gue lagi ada seorang ibu-ibu lah, dan dia cuma minta ibu-ibu itu aja, dan gue dilewatin sama kenek itu. Jadi gue sama sekali nggak bayar ongkos naik bus. Nah, 1 atau 2 hari kemudian gue mencoba lagi, akan tetapi gue nggak meyakini di situ.
gue nggak meyakini sama sekali. Dan betul itu benar-benar nggak terjadi seperti yang sebelumnya. Dan gue tetap ditagih, tapi memang gue udah siapin, prepare kalau gue ada uang untuk ongkosnya, dan gue kasih ongkos itu. Jadi menurut gue pada waktu itu ya, ini sebenarnya jadi memang segala apa yang gue jalani selalu gue menganalisa karena untuk kehidupan gue ya, gue menganalisa bukan untuk membuat suatu pengetahuan dan gue menceritakan ke yang lain, teman-teman gue, atau gue mengajarkan kembali ke teman-teman gue. Enggak, gue untuk diri gue saja. Memang gue seneng banget dari remaja, hobi gue menganalisa setiap kejadian-kejadian dalam hidup gue. Dan sebetulnya gue nggak pernah ceritakan kepada siapapun. Cuman ada satu orang lah dulu pernah gue menceritakan ini, karena dia adalah anak buah gue dulu. Jadi gue bikin usaha, salah satu usaha, dia anak buah gue, dan gue menceritakan hal ini karena dia merasa terhimpit hidupnya. Jadi gue menceritakan dia supaya untuk motivasi dia supaya dia dapat bangkit kembali. Gue lanjutin lagi cerita yang tadi. Gue sampai 3 kali pokoknya menguji itu, dan gue akhirnya menyimpulkan bahwa ayat apapun, jika kita tidak yakin, kita tidak akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi jika kita yakin, segala bentuk apapun, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya contoh aja begini, siapapun pada saat gua remaja, selalu gua berteman sama siapapun. Entah dari suku apapun, dari ras apapun, dari agama apapun, gue berkawan sama mereka. Karena gue nggak pernah melihat siapa mereka, tetapi bagaimana mereka menerima gue dan bagaimana mereka bersikap membuat gue nyaman dalam berteman. Itu pasti gue akan bersahabat sama mereka, siapapun. Bahkan jika ada yang satu pandangan dalam hal agamanya, tapi dia nggak membuat gue nyaman dikarenakan perilaku hidupnya, dikarenakan karakteristiknya, dia malah ya contoh aja dia mungkin toksik atau apa gitu, gue pasti akan menjauhinya karena menurut gue itu suatu bentuk racun yang akan mengganggu kenyamanan gue dalam hidup. Ya, dan itu pun gue analisa, apalagi di Indonesia ini kan mayoritas tuh percaya banget sama yang namanya misteri ya, mistik, hantu-hantu itu pasti percaya banget. Walaupun sekarang ini banyak media sosial yang mengangkat tentang ketahayulan atau cara pandang yang tradisional akan hal tersebut, tetapi masih banyak di lingkungan masyarakat kita yang mempercayai hal tersebut. Nah, gue hanya ingin mengangkat tentang keyakinan dalam hal ini, karena ini ngaruh dengan uang nantinya, dengan rezeki ini ngaruh. Cuma gue membahas dari awal dulu, dari pertama kali gue belajar masalah mindset, pola pikir, keyakinan. Jadi ada suatu kejadian pada saat itu. Lokasinya gue agak lupa ya, tapi di daerah Bogor lah, pinggiran Bogor. Karena gue seneng banget tuh nginep di mana-mana waktu zaman remaja. Bahkan orang tua gue pun sering banget nyariin gue, karena pada saat itu belum ada handphone juga. Mungkin kalau yang nonton ini seusia gue, angkatannya ngalamin pager untuk berkomunikasi, untuk mengirimkan pesan. Biasanya tuh jika dikirimkan pesan, gue akan telepon ke orang tua, telepon lokal lewat telepon umum gitu. Sampai zamannya ada kartu telepon dulu. Nah, kejadian ada orang kesurupan. Itu seringkali pasti kawan-kawan, jika ada kawan atau siapa yang kesurupan akan memanggil yang Pak Ustadz atau orang yang bisa mengobati. Ya kan? Akhirnya hilanglah kesurupannya. Dan itu sering terjadi itu, dan itu gua amati terus tuh, gua amati. Dan bukan cuman ada di lingkungan bermain gua yang kebetulan beragama Islam. Nah, di lingkungan bermain gua yang berteman sama
mayoritas Kristen pun, yang beragama Kristen, itu pun sama, ada kasus-kasus kesurupan juga. Nah itu biasanya akhirnya mereka, teman-teman gue memanggil orang yang paham bisa mengobati kesurupan. Nah itu entah pastor, entah pendeta, gue lupa lah, dipanggil lah, dan itu pun bisa hilang juga makhluk gaibnya atau dia kesurupan itu hilang. Akhirnya orang tersebut sembuh lah dari kesurupan itu. Itu gua mati, kok bisa juga hilang gitu. Yang dari versi Islam bisa hilang juga, dari versi Kristen bisa hilang juga. Nah pada saat kuliah pun ada juga gue berteman yang kebetulan memang dari keturunan Cina gitu. Gue lupa juga nih agamanya Buddha apa Hindu, lupa ya, sorry banget lupa, tapi gue tetap gue ceritakan. Dan dia mengobati dengan ritual-ritualnya gitu, dia pakai hiyo gitu, dan itu hilang juga orang kesurupan tersebut. Nah akhirnya gue menyimpulkan bahwa sebetulnya segala bentuk apapun, atau dalam konteks ini adalah masalah kesurupan ya, itu bisa kita atasi atau bisa kita obati mereka kalau kita yakin. Karena ada temen gue yang memang berani, dia tidak punya apa-apa, berani banget anaknya, bahkan kadang suka usil lah, biasalah anak-anak remaja lu suka usil lah, misalkan ada tempat yang horor, dia suka nantangin tuh, ayo keluar lu kalau berani gitu, dia suka nantangin. Tapi memang nggak pernah kejadian, dia aman-aman aja hidupnya, nggak pernah tuh dia kesurupan juga, nggak pernah juga dia diganggu sama hal-hal yang gaib, nggak pernah dia. Karena memang mindset dia tuh dia berani untuk mencari hal-hal gaib tersebut yang diceritakan oleh masyarakat tradisional kita gitu. Dan pernah ada kasus perempuan, nah betul teman-teman kita juga gitu, teman-teman gue juga gitu, perempuan kesurupan nih, kita lagi main ke tempat teman kita. Waktu itu memang habis dari camping ya, pulang tapi nggak pulang langsung ke rumah, main lagi ke rumah ke teman yang salah satu geng gua ya, main ke rumahnya, lupa makan dan segala macem. Ini anak nggak tahu kenapa bengong, mungkin dia kesurupan nih, karena memang tempatnya itu memang rumahnya kebetulan sepi juga lokasinya. Nah dan anehnya temen gua nih yang berani ini, dia nggak baca apa-apa, cuman dia pukul-pukul pipinya, sama dia diucapin keluar gitulah, gue lupa juga, dengan maki-maki gitulah. Nah itu sembuh. Jadi orang kesurupan itu sembuh tanpa ada bacaan apapun. Nah dari itu tuh gue suka menyambungkan apa yang pernah terjadi dalam hidup gue ya. Segala macam apapun gue suka sambungkan. Dan entahlah gimana, terserah teman-teman lah memberikan komentar kayak gimana, memberikan komentar yang mungkin tidak suka dengan pandangan hidup gue juga nggak apa-apa. Tapi ini gue nyimpulin dari pandangan hidup gue aja, gue cerita, dan kebenaran pun tentang pendapat gue ini tidak dapat juga gue katakan benar gitu. Cuma gue menganalisa untuk diri gue sendiri aja, dan gue tuangkan di konten ini. Gue nyimpulin bahwa segala macam apapun, kalau kita yakin pasti bisa terjadi. Atau kalau tadi konteksnya ada kesurupan, bisa terobati karena keyakinan. Nah sekarang begini aja, bacaan ayatnya kan sama. Misalkan gue beragama Islam ya, gue baca ayat kursi pun sama, gue baca Al-Fatihah pun sama. Tapi kalau gue nggak yakin, atau temen gue mengobati orang yang sedang kesurupan tuh nggak yakin, itu orang kesurupan itu juga tetap aja akan teriak-teriak, tetap akan teriak-teriak. Dan biasanya karena dalam suatu komunitas yang sedang kebingungan, karena ada teman yang lagi kesurupan, biasanya dia akan panggil orang yang bisa untuk membacakan ayat suci tersebut untuk menghilangkan hal-hal gaib dalam tubuhnya. Di tempat gue kerja pun ini belum lama juga, pada tahun 2021 pas COVID itu juga sama. Di daerah BSD gue kerja bersama teman-teman lama membentuk suatu perusahaan, dan gue diajak di situ untuk membantu perusahaannya. Ada seorang perempuan, dia tuh
memang kayaknya sih sering bengong orang anaknya. Dia sering kali 2 atau 3 kali ya di kantor dia kesurupan gitu. Dan itu pun diobatinya atau dihilangkannya simple. Jadi nggak perlu untuk panggil orang yang paham tentang masalah tersebut atau bisa disebut ustadz atau orang pintar, tidak gitu. Dengan keyakinan ya, karena memang kita meyakini dan kita memeluk agama Islam dan kita membacakan ayat-ayat tersebut, hingga teman kantor gua yang perempuan itu beberapa kali pada saat kesurupan pun bisa hilang. Kalau gua menyimpulkannya bahwa dia terganggu psikologisnya, terganggu masalah hidup dia mungkin, hingga akhirnya membuat dia menjadi histeris dan mungkin disebutnya adalah kesurupan. Ya kalau dalam segi psikologi disebut dissociative trance disorder, yaitu adalah gangguan mental. Jadi orang-orang yang kesurupan itu adalah gangguan mental yang kena sebetulnya. Cuma di masyarakat kita disebut kesurupan. Jadi keyakinan itu berfungsi untuk menjalani kehidupan kita juga. Jika kita yakin dengan pola pikir kita, dengan mindset kita bahwa kita tuh bisa hidup dengan nyaman dan apa yang kita inginkan kita raih. Keyakinan itu bukan cuman untuk hal-hal yang seperti tadi gue jelaskan ya, mengobati kesurupan. Tetapi jika kita punya keyakinan untuk menjalani hidup kita juga, keyakinan kita dapat merubah mindset kita, dapat merubah pola pikir kita, sehingga jika kita lagi dalam kesulitan dalam hal finansial atau kita berada pada kehidupan yang kurang baik, kita dapat meyakinkan hati kita, meyakinkan pola pikir kita, sehingga langkah kita, proses hidup kita dengan tujuan untuk mendapatkan suatu kebahagiaan, pasti akan kita dapat raih, pasti akan kita bisa capai. Karena jika kita yakin dalam menjalani kehidupan ini, maka prosesnya pun kita akan menyukai. Kita proses dalam hidup, pastikan belajar dulu. Kita belajar membangun potensi kita. Karena jika kita punya potensi dalam hidup kita bagus, baik, dan kita mempunyai skill untuk hidup kita, sehingga pesaing kita yang kalah skillnya atau kalah dalam knowledge-nya, pengetahuannya, karena kita membangun pengetahuan yang baik sehingga kita dapat mengalahkan mereka, maka orang-orang yang di luar sana pasti akan memilih kita untuk mempekerjakan kita atau untuk bergabung menjalin relasi kepada kita. Jika kita seorang usahawan ya, mereka pun akan melirik kita sehingga kita menjadi rekan mereka. Tapi jika kita masih ada di bawah, seorang pengusaha pun akan melirik kita untuk mempekerjakan kita. Jadi kita akan mudah untuk mendapatkan langkah-langkah atau proses hidup kita dengan baik. Jadi tanamkanlah keyakinan, karena gue meyakini atau gue mempercayai bahwa apapun yang kita yakini pasti akan merubah pola pikir kita. Karena keyakinan dan pola pikir itu yang menentukan masa depan kita. Jadi bentuklah keyakinan yang baik, karena alam semesta ini bekerja pun dengan apa yang kita yakini. Jika kita yakin dengan hal-hal yang positif, maka alam semesta pun akan datang kepada kita dalam bentuk hal-hal yang positif. Tapi jika kita meyakini hal-hal yang negatif dalam hidup kita, maka alam semesta pun akan mendatangkan hal-hal yang negatif untuk hidup kita. Begitu juga jika kita mempercayai akan Tuhan. Jika kita meyakini hal-hal yang positif dalam menjalani kehidupan kita, maka Tuhan pun akan mendatangkan hal-hal yang positif untuk diri kita. Tapi jika kita meyakini hal-hal yang negatif pada diri kita, Tuhan pun akan mendatangkan hal-hal yang negatif pada diri kita. Karena gue
menyimpulkannya, menganalisa ini benar-benar dari gua remaja ya, karena gue memang hobi menyangkut pautkan apapun yang gue alami. Gue selalu seperti itu dan gue selalu mengingatnya sampai sekarang. Walaupun tidak spesifik banget gue ingat, tetapi garis besarnya akan selalu gue ingat. Dalam hal belajar, jika ujian, jika gue mengerjakan sesuatu itu tidak yakin, walaupun gue belajar sampai jam 12 malam, tetap hasil ujiannya tidak akan bagus. Tapi jika gue mencintai pelajaran tersebut dan gue meyakini gue bisa untuk mengerjakan salah satu mata pelajaran itu karena gue suka ya, maka gue pun akan bisa meraih nilai yang bagus. Karena apa? Karena pada saat guru menerangkan suatu pengetahuan tersebut dan gue menyukai pengetahuan itu, gue pun akan nyimak dan gue pun akan antusias mengambil ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh guru gua. Akan tapi jika gua tidak menyukai salah satu mata pelajaran, gua pun walaupun gua belajar semaksimal mungkin, hasilnya pun tidak akan memuaskan. Nah, makanya gua menjalani hidup ini penuh dengan keyakinan dan gua menekankan dengan keyakinan sehingga pola pikir atau mindset gua mengikuti apa yang gue yakini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jika ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam sehat dan salam bahagia. Salam berkhayal.